Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita terlihat semua dalam keadaan sehat, ya. Mudah-mudahan kehadiran kita di Masjid Syuhada pada pagi hari ini akan menjadi salah satu bagian amal soleh kita yang akan berberat timbangan kebaikan kita semua di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada subuh hari ini tentang bicara buku Islam, yaitu belajar dari 3 Zainab. Ya, belajar dari 3 Zainab. Ya. Sebenarnya secara khusus buku yang begini tidak ada. Ya. Yang ada itu cuman Zainatul Kubro, kehidupan Zainab. Tapi saya kumpulkan materi-materi tentang Zainab untuk saya hadirkan pada pagi hari ini. Tentu ini bagian dari belajar Sirah Nabawiyah. Dan saya kira sejarah atau tarikh Islam yang bersifat mendasar sebenarnya. Tapi mungkin kita dan saya juga, ya, belum terlalu atau tidak pernah membaca sejarah itu padahal ada, gitu ya. Yang kedua, siapa Zainab yang saya maksud, ya? Zainab yang saya maksud adalah pertama Zainab anaknya Nabi. Zainab yang kedua adalah Zainab istrinya Nabi. Kemudian yang ketiga adalah istri Zainab tetangganya Nabi. Ya. Dan Zainab ini, Bapak dan Ibu sekalian, di masa Nabi itu nama yang populer gitu ya. Banyak nama yang begini. Ya. Tiga-tiganya wanita, tapi tentu dalam kehidupan mereka itu ada pelajaran-pelajaran yang saya kira ada yang bisa kita petik. Nah, yang pertama adalah Zainab putri Nabi. Bapak Ibu tahu, Nabi itu memiliki 4 orang anak perempuan dan 3 laki-laki. Ya. Yang pertama namanya Zainab. Zainab. Yang Ummu Kalthum atau Ummu Kulthum. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Ruqayyah. Kemudian yang keempat, anak terakhir perempuan Nabi bernama Fatimah. Ya. Zainab ini menikah, ya, dengan laki-laki namanya Abul As Ar-Rabi'. Kalau Ruqayyah dan Ummu Kalthum, ya, itu menikah dengan 2 anak dari Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah paman Nabi.
Tapi anaknya menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Namanya anak dari Abu Lahab itu namanya Utbah dan Utaibah. Ya. Kemudian Fatimah itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini gambaran umum dulu. Nah, kita ingin fokus ke masalah Zainab putri Nabi. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini ceritanya sebelum masa kenabian atau sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya. Itu Nabi sudah punya anak 4 ini. Anak perempuan kan. Bapak bisa hadirkan sebuah perasaan kalau kita punya anak perempuan banyak. Ya. Di lain waktu kita disuruh ngurusin umat. Nah, itu perasaan Nabi. Karena itu Khadijah, ya, yang menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berkata kepada suaminya, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Khadijah, bagaimana kalau Zainab itu anak pertama kita nih, kita nikahkan dengan keponakan saya sendiri. Zainab kita nikahkan dengan keponakan saya sendiri. Ya. Siapa nama keponakannya? Nah, itu tadi Abul As bin Robi. Ya. Agak fokus sedikit Pak, karena ketukar-tukar bisa salah memahami. Ya. Nah, Khadijah itu punya adik perempuan namanya Khala. Khala ini punya anak namanya Abul As bin Robi. Jadi Khadijah dengan Abul As itu adalah apa Pak? Keponakan. Abul As nanti dengan Zainab ini jatuhnya apa Pak? Sepupu. Jadi seakan-akan kita nikahkan saja dengan sepupunya sendiri. Yang namanya Abul As bin Robi. Bapak dan Ibu sekalian, Nabi itu semua permintaan Khadijah dipenuhi. Apalagi kalau masalah seperti ini. Dia setuju. Ya, kita nikahkan Abul As ya dengan Zainab bintu Muhammad, putri dari Muhammad, dan Khadijah setuju, Nabi setuju, dan Zainab senang. Ini perlu kita kasih catatan. Ya. Dan menikahlah Zainab ya putri Nabi ini dengan Abul As bin Robi'. Dari hasil pernikahan ini lahir 2 anak. Yang pertama namanya Ali. Jadi muter-muter di situ aja tuh Pak. Bukan Ali bin Abi Thalib ya, Ali sendiri. Yang kedua Umamah. Jadi anak ini Ali dan Umamah itu adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak pernah dengar hadis, Nabi itu pernah menggendong seorang anak kecil saat sholat, ya lagi sholat nih gendong anak. Nah, itu yang digendong adalah Umamah, cucunya sendiri. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mereka menikah itu merupakan awal cerita dari cinta yang kuat dan pemenuhan janji yang tepat. Ya, kita akan jelaskan makna ini. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, itu secara otomatis ya, Khadijah masuk Islam, anak-anaknya juga masuk
Islam, termasuk Zainab. Tapi Abul As bin Robi itu suaminya siapa tadi? Zainab, dia tetap dalam kekufuran. Jadi kira-kira punya anak mantu tapi kafir. Sementara mertuanya seorang nabi. Nah, kira-kira begitu kan? Dan dulu Bapak harus tahu bahwa pernikahan antara beda agama itu belum ada ayatnya. Jahiliyah dengan non-jahiliyah ketemu itu tidak jadi masalah. Ya. Zainab itu punya suami Abul As bin Rabi seorang kafir. Tapi setelah masuk Islam itu Zainab selalu menawarkan Islam kepada Abul As bin Rabi termasuk Islam. Tapi ternyata itu tidak ditanggapi. Para ulama menyebutkan salah satu sebabnya adalah Abul As tidak mau memberikan kesan kepada masyarakat luas bahwa dia masuk Islam itu karena punya mertua yang nabi. Gara-gara dia itu dia masuk Islam. Dia jauhi makna-makna yang seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Islam dibawa oleh Nabi itu banyak yang marah. Salah satunya yang marah itu adalah pamannya sendiri Abu Lahab. Ya. Cara marahnya itu dia keluarkan. Dia marah, dia bilang, anak saya ini yang menikah dengan anaknya Muhammad harus diceraikan. Jadi dia datang kepada nyuruh anaknya sendiri, anaknya Abu Lahab, supaya putri Muhammad itu diceraikan. Dia bilang, ala ra'si wa ra'saykuma haramun illam tufariqah. Wahai anakku, kepalaku ini haram bertemu dengan kepalamu kalau kau tidak menceraikan anak Muhammad. Itu Abu Lahab. Jadi marahnya itu persoalan-persoalan kebencian dengan agama itu dibawa ke keluarga. Ya enggak, Pak? Ya. Udah betul diceraikan. Ya. Setelah itu dia datang lagi, Abu Lahab ini datang lagi kepada Abul As, suami dari siapa tadi? Zainab. Dia mengatakan, ceraikan sekarang Zainab. Ya. Setelah itu kami akan nikahkan engkau dengan seorang wanita paling cantik pengganti Zainab. Kata Abul As bin Rabi', tidak. Saya menikah dengan Zainab itu adalah janji. Saya tidak mungkin akan mentalak dia. Ya, dan saya ditawarkan wanita secantik apapun, saya tidak mau. Tapi ingat, dia tetap dalam kekufuran. Perhatikan, Pak. Ya. Setelah itu, Bapak dan Ibu sekalian, terjadi perang Badar. Terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Itu Abul As bin Rabi' yang tadi itu bergabung dengan pasukan kafir Quraisy. Sementara Nabi Muhammad dengan kaum muslimin di satu pasukan. Bapak bisa bayangkan, mantu kita akan berperang dengan mertua. Dan bagaimana perasaannya Zainab? Ya. Suaminya bergabung di kafir Quraisy, ya akan melawan kaum muslimin. Dia seorang istri, posisinya seperti apa? Ya.
Singkat cerita Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita tahu sejarah kan kaum muslimin mengalami kemenangan di perang Badar. Dan kemenangannya itu kaum muslimin, Nabi dan kaum muslimin memiliki 70 tawanan. Jadi 70 tawanan itu ditangkap. Ya. Setelah tertangkap itu, kata Nabi begini, "Lau kana al-Mut'im bin Adiyin hayyan la taraktuhu lahu." Sekiranya laki-laki musyrik yang bernama Mut'im bin Adi masih hidup, yang pernah backing saya waktu di Mekah, dan dia berbicara kepada saya mendiskusikan masalah tawanan ini, saya akan lepaskan untuk membalas kebaikannya. Ya, tapi sekarang udah meninggal orangnya, nggak mungkin bicara lagi. Tapi di antara 70 tawanan itu ada suaminya, suami dari Zainab bintu Muhammad. Itu Pak, tawanannya ada di situ, anak mantunya sendiri. Ya, nah cara membebaskan tawanan itu adalah dengan cara membayar. Dengan cara membayar. Ya, entah dengan emas, entah dengan perak, apa semua itu dibayar supaya bisa lepas. Nah, Zainab itu ini kan suaminya, Pak. Bagaimana caranya supaya suaminya itu tidak lagi ikut tertawan dan bebas dari tawanan itu? Ini posisinya, maaf saya lupa tadi sebut, Zainab itu tinggalnya di Mekah, tidak ikut hijrah karena mengikuti suaminya. Ya. Apa yang dilakukan? Dari Mekah itu Zainab mengirim emas, kalung untuk pembebasan suaminya yang ada di Medina. Dikirim. Tapi kalung yang terkirim itu adalah milik ibunya Khadijah. Milik ibunya. Ketika Nabi mensidangkan atau menguruslah pembebasan itu, dan dia lihat barang-barang yang lewat itu, mata Nabi tertuju kepada kalung itu. Ini kan kalung Khadijah. Kenapa ada di sini? Ternyata dia kalung untuk membebaskan suaminya yang dipakai oleh anaknya sendiri. Ya, sebagai seorang anak, Nabi tersentuh. Tapi sebagai sebuah etika tawanan harus dilakukan. Ya. Karena itu kata Nabi, lepaskan Abul As bin Robi, suami Zainab, anakku sendiri. Ya. Dan kalau bisa, kalung itu dikembalikan kepada pemiliknya, Khadijah. Kita lihat Nabi tetap punya tata krama. Dia memberitahukan kepada kaum muslimin. Ya kan? Dan mereka setuju. Dan para sahabat kan ingin menyenangkan Nabi kan. Kalau pemimpin yang tidak baik kan gampang aja tuh, ini kalung istri saya nih, kita sembunyikan aja dulu kan. Dia tidak. Dia diskusikan. Tapi dengan satu syarat, ya, Abul As dilepaskan, tapi Zainab itu harus didatangkan ke Medina. Ya betul Pak. Setelah itu Zainab didatangkan ke Medina, berpisah dengan Abul As bin Robi yang ada di Mekah. Selama 6 bulan lamanya. Jadi selama 6 bulan lamanya itu, Zainab tinggal lagi bersama ayahnya sendiri. Ya. Pada masa 6 bulan itu,
buku-buku sirah menyebutkan banyak laki-laki yang ingin menjadi anak mantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Zainab tidak. Ya, cinta saya untuk Abul As bin Robi. Dan Abul As juga di sana juga sebenarnya bisa dapat perempuan Mekah. Tapi dia bilang janji saya untuk Zainab. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu waktu Abul As bin Robi ini harus diikuti karena kalau ada yang hilang nanti ceritanya kemana bingung. Ya. Satu masa Abul As bin Robi membawa kafilah dagang menuju dari Mekah menuju Madinah. Singkat cerita, kaum muslimin kemudian mengambil kafilah dagang itu, ya. Dan Abul As itu ketangkep untuk 2 kalinya, istilahnya ditahan untuk kedua kali. Tapi setelah itu dia tidak balik ke Mekah, tapi malah menuju ke Madinah untuk menemui Zainab. Berarti kan dia masih dalam keadaan kafir, tidak mau terima Islam. Abul As itu. Ya. Nah, dia datang ke Madinah ternyata untuk meminta dukungan kepada Zainab. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, pada subuh-subuh seperti ini, Nabi keluar sholat. Tiba-tiba ada suara wanita yang dengan agak keras dari pojok rumah itu berkata, Ana ajiru, ya, Abul As bin Robi. Saya adalah pelindung, pemberi perlindungan kepada Abul As bin Robi. Karena engkau yang melindungi, ya kami juga ikut melindungi. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita singkat riwayatnya. Tidak lama setelah ini, Abul As bin Robi itu kembali lagi ke Mekah, tujuannya untuk membagi-bagikan hak-hak orang, hartanya. Setelah itu balik lagi ke Madinah, dan dia berkata, saat ini saya menyatakan masuk Islam. Saya menyatakan masuk Islam. Dan buku-buku sirah mengatakan antara Zainab dan Abul As bin Robi itu dinikahkan kembali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berpisah tadi awalnya dalam keadaan kufur, sekarang bertemu dalam keadaan muslim. Bapak dan Ibu هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال janjinya. Orang-orang yang benar dengan janjinya itu karakter yang sangat kuat dimiliki oleh masyarakat Arab pada umumnya. Mereka kalau ngomongin sesuatu tuh, itu ditepati. Kalau pemimpinnya ngomong A, itu pasti ditepati. Karena penempatan janji itu karakter. Dia perhatikan tadi kan, semestinya Abul As itu bisa nikah di Mekah. Zainab juga bisa dilamar.
Tapi adalah janji dia harus penuhi. Makanya orang-orang yang membenarkan janji di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang nanti pada masanya akan mendapatkan upahnya. Ada satu ayat menarik Pak dalam Al-Quran. Allah berfirman begini. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Akan ada suatu hari di mana orang-orang yang menepati janji itu mendapatkan upah penepatan janjinya. Nah, itu kan. Nah, Bapak bisa masukkan tema penepatan janji ke semua orang. Kalau dia suami, kalau dia istri, kalau dia pemimpin. Nah, itu karakter. Dan itu sangat kuat di pada masyarakat Arab. Padahal Islam masih beririsan kan dengan Islam kan. Abul As bin Rob itu kita sebut sebagai kafir. Tapi bagaimana dia menepati janjinya? Karena itu karakter dasar masyarakat Arab itu menjadi alasan kenapa risalah Islam ini dititipkan kepada mereka. Jadi berani, ya, jujur, menepati janji, kuat menerima tamu. Itu alasan-alasan dasar kenapa Islam ini dititipkan kepada masyarakat seperti mereka. Coba kalau Islam itu dititipkan ke masyarakat Indonesia, sebagian ayatnya hilang, ya kan? Sebagian ini nggak ada. Mana ajarannya sudah dikorupsi. Jadi alasan-alasan karakter yang kuat ini menjadi alasan kenapa Islam itu dititipkan ke masyarakat itu. Nah, itu analisa sejarah saya kira menarik. Dari cerita-cerita yang seperti ini. Ya. Nah, itu tentang Zainab. Yang kedua, kembali lagi kepada psikologi Nabi sebagai seorang ayah. Ya. Punya anak 4 perempuan. Dinikahi oleh anaknya Abu Jahal. Ya kan? Dalam waktu yang bersamaan banyak masalah-masalah umat. Ya. Nah, saya kira kalau ingin belajar ayah yang berhasil itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah saya kira kalau ada faedah yang bisa kita ambil adalah salah satunya Zainab ini orang yang bersabar dengan kekufuran suaminya. Ya kan? Zainab itu salah satu wanita yang bersabar dengan kekufuran suaminya. Tapi pada akhirnya kesabaran itu dia bisa temukan hasilnya. Ya. Jadi kata para ulama kita kalau Zainab saja bisa bersabar dengan kekufuran suaminya, maka suami-suami akhir zaman itu akan bersabar dengan hal-hal duniawi yang melenceng dilakukan oleh suaminya. Ngerti nggak? Ya, agak-agak keras sedikit tapi begitu kata ini. Nah, ini kita baru cerita tentang Zainab yang pertama nih, Pak. Siapa tadi Pak Zainab, Pak? Zainab, iya, anak Muhammad atau putri Nabi Muhammad. Masih ada 15 menit, nanti waktunya secukupnya aja. Yang kedua, saya mau cerita tentang Zainab istri Nabi. Ya. Zainab istri Nabi. Namanya Zainab bintu Jahash. Makanya saya bilang tadi Zainab itu nama yang banyak di masyarakat Arab. Ya. Suatu waktu dalam hadis yang sahih Bapak dan Ibu sekalian, Nabi itu berkumpul dengan
istri-istrinya. Ya, kita hadirkan sejarah apa adanya. Terus di antara salah satu istri itu ada yang bertanya begini, ya Rasul, kami ini perempuan ini, kira-kira siapa yang mati duluan? Sampai hal-hal begitu ditanyain, Pak. Ya, kalau kita kan, saya duluan mati atau kau? Ya, kalau ini kira-kira di antara kami ini, siapa yang mati duluan? Kata Nabi SAW, asra'ukunna lihakan bi atwalukunna yadan. Ya. Maaf tadi maksud pertanyaannya begini, siapa yang paling pertama mati untuk menyusul engkau? Setelah engkau mati itu kira-kira siapa yang mati duluan? Tapi setelah engkau meninggal, kira-kira begitu, ada tambahannya. Kata Nabi, orang yang paling cepat menyusul saya itu adalah yang paling panjang tangannya. Yang paling panjang, ini kalimat umum, Pak. Setelah Nabi berkata begini, mereka kemudian istri-istri itu ngukur-ngukur tangan. Ayo sini tanganmu, panjangan siapa? Ada juga ngambil bambu, ngambil kayu, diukur. Ya. Ternyata mereka temukan yang paling panjang tangannya adalah Saudah bintu Zam'ah. Itu istrinya Nabi juga. Bapak harus hafal itu. Saudah bintu Zam'ah itu istri yang keberapa, Pak? Hah? Nah, yang kedua. Ya, Aisyah itu yang ketiga. Jangan bilang yang kedua. Banyak saya dengar orang Aisyah itu yang ketiga. Saudah itu yang kedua. Paling panjang tangannya, kan fisiknya tinggi. Dan dia memang agak berumur. Pernah suatu hari jatah Saudah itu dia tawarkan ke Aisyah dengan kebesaran jiwa. Ya. Singkat cerita, ini tangan yang real nih, hitungan real adalah tangan Saudah. Mereka sudah ngelihat kayaknya Saudah mati duluan ini. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang meninggal duluan adalah Zainab. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada usia 53 tahun, tahun ke-20 Hijriah, di masa Umar bin Khattab. Meninggal duluan setelah Nabi. Jadi wanita yang pertama meninggal setelah Nabi adalah Zainab. Zainab bintu Jahash. Ya. Nah, ternyata dari itu selama masa-masa itu mereka tidak mengerti apa ucapan Nabi itu. Mereka memaknainya letterlek gitu, panjang tangan aja udah. Ternyata mereka baru sadar ternyata panjang tangan yang dimaksud adalah rajin bersedekah. Jadi ternyata, dan faktanya memang sejarahnya begitu. Zainab bintu Jahash itu istri Nabi yang paling kuat sedekahnya. Dia suka memanggang roti, ya, dibuat sendiri rotinya, setelah jadi dibagikan ke fuqara wal masakin. Dia panen kurma, hasilnya dia kasih ke orang. Apa saja pikirannya untuk orang. Ya. Makanya di masa itu dia dipanggil dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Tapi dia juga ahli ibadah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bapak pernah baca riwayat ini kan? Zainab itu suka beritikaf seperti ini, datang di syuhada beritikaf. Sebagai salah satu dalil perempuan itu boleh datang ke masjid. Zainab itu putri Nabi datang ke masjid. Ya. Tapi dia punya sesuatu yang dikritik oleh ayahnya sendiri karena
Dia itu kalau beribadah saking maunya ibadah itu banyak, itu tali dia ikat di perutnya. Satu ke sana, satu ke sono. Supaya kalau lagi berdiri dia ada bantuan apa namanya? Bantuan tali. Pagi-pagi Nabi datang, ini tali siapa ini? Kata sahabat, itu talinya Zainab yang dipasang kalau dia lelah, dia pakai untuk apa namanya? Untuk bersandar. Kata Nabi SAW, liyusolli ahadukum nasyatahu. Fa'idha fatara falyaqud. Hendaklah setiap kalian itu beribadah berdasarkan kemampuannya. Kalau dia lelah, dia duduk atau istirahat. Nah, itu hadis keluar karena Zainab. Tapi sebenarnya dari ini kita bisa tangkap dia seorang ahli ibadah. Jadi ahli ibadah bertemu dengan kekuatan sosial yang luar biasa. Nah, ini perempuan hebat. Ada biasanya sudah malas ibadah, nggak pernah pikirin sedekah. Minta banyak sama suaminya. Enggak, Pak? Ya. Nah, satu lagi yang menarik dari Zainab ini, riwayat-riwayat bercerita tentang kisah pernikahan dia dengan Nabi. Sekaligus menjelaskan ayat yang turun tentang itu. Ketika Nabi menikahi Zainab, itu kata Nabi begini ke Anas, coba panggil penduduk Medina ke sini. Kita mau buat acara. Ceritanya begitulah, mau buat hajatan. Singkat cerita atau riwayat, Anas kemudian memanggil orang-orang untuk hadir di pernikahan, untuk makan lah ya, jamuan makan di pernikahan Nabi dan Zainab. Ya. Setelah mereka makan itu, mayoritas pulang. Tapi ada 3 orang yang berlama-lama duduk di apa namanya di pernikahan itu, nggak mau pulang-pulang, enak cerita. Ya. Dan Nabi tidak enak ngusir mereka. Nabi kemudian masuk ke kamar, keluar lagi, ya masih ada orangnya. Ngangkat kaki cerita, minum kopi, ya kan? Gitu. Ya kan? Setelah itu, Bapak dan Ibu sekalian, Allah menurunkan surat An-Nur. Ya, ayat 53, surat Al-Ahzab 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, kalau kalian masuk ke rumah Nabi itu jangan masuk tanpa izin. Ya. Kalau kalian dipanggil, masuk. Ya. Nah, fa idza ta'imtum fantashiru. Kalau sudah makan, pulang. Jangan ngobrol lama. Ya. Karena dzalika yu'dzin nabi. Karena itu bisa mengganggu Nabi. Nabi itu orang sibuk. Ya. Fayastahi minkum, dan dia malu untuk menyuruh kalian pulang. Walaupun innallaha la yastahi minal haq. Walaupun Allah itu tidak malu dari kebenaran. Nah, itu ayatnya turun karena pernikahan Zainab. Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, terakhir supaya lengkap, saya cerita singkat tentang Zainab, tetangga Nabi. Kan sudah Zainab, yang pertama tadi siapa Pak? Zainab putri Nabi, yang kedua Zainab istri Nabi, yang ketiga Zainab tetangga Nabi. Ya. Nah, ini Zainab itu nama sederhana tapi berbobot gitu ya. Suatu hari, ini hadis sahih ya, Nabi berhadapan di hadapan kaum wanita. Ini sekaligus menjelaskan komunikasi Nabi dengan kaum wanita biasa aja. Jangan jangan dilebih-lebihkan. Nabi berkomunikasi. Kata Nabi begini. Ya. Ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna walau min huliyikunna. Bersedekahlah kalian. Ya, walaupun
Ya, maksudnya bisa dengan perhiasan-perhiasan kalian. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu wanita yang mendengar khutbah Nabi itu namanya Zainab. Nah, Zainab lagi nih. Namanya Zainab. Dia kemudian balik kepada suaminya. Suaminya namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu kan kenal kan? Jadi istrinya Abdullah bin Zainab namanya Zainab juga. Kata dia begini, wahai Abdullah, itu saya baru dengar khutbah dari Nabi, kami disuruh untuk bersedekah. Sementara kau ini laki-laki yang tidak terlalu kaya. Maksudnya ekonomi juga biasa-biasa saja. Boleh nggak saya bersedekah kepada kau saja? Kira-kira begitu. Tapi tanyakan ke Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu aja yang pergi ke sana. Tanyakan bagaimana hukumnya seorang wanita bersedekah kepada suaminya. Pergilah Zainab itu di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata di sana ada wanita yang juga ingin menanyakan hal yang sama. Jadi dia punya suami, ekonominya biasa-biasa aja. Nah, ini kan perasaan wanita saat itu, Pak. Kita punya suami ini, ekonomi istrinya jauh lebih besar. Ternyata di situ kata Zainab tadi itu, saya sudah menemukan seorang wanita yang hajatnya sama dengan hajatku. Tidak lama setelah itu keluar Bilal dari rumah Nabi. Dia tanya, kalian mau ngapain? Kami mau bertemu Nabi. Tapi jangan bilang siapa kami. Nah itu dia pesan perempuan ini kepada Bilal. Bilal masuk. Kata Bilal, ya Rasul, di luar itu ada beberapa wanita, termasuk Zainab. Tapi dia sampaikan, Pak. Nanti ada penjelasannya. Zainab mau bertanya kepada Nabi. Nah, dari sini keluar ucapan Nabi, Pak. Yang membuktikan kata-kata saya di awal bahwa Zainab itu nama yang banyak di masa Nabi. Kata Nabi, Ayyu Zanabib. Ini Zainab yang datang, ini Zainab yang mana? Iya kan? Kan banyak di kota Mekah itu namanya Zainab. Zainab tambah Zainab tambah Zainab di jama jadi Zayanib. Gitu ya. Nah, ini Zainab yang mana nih? Kata dia Zainab istri dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, singkat cerita kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, ajrul qarabati wa ajru as-sadaqati. Silahkan si Zainab itu berinfak kepada suaminya karena pahalanya 2 kali lipat. Pahala kekerabatan dan pahala bersedekah. Ya, pahala bersedekah. Nah, karena itu para ulama, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Pak, ya. Kata para ulama, dari hadis ini kita bisa belajar seorang suami itu, seorang istri yang diberikan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar, boleh bersedekah. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh bayar zakat. Kalau suaminya kere banget nih, ya, dia berzakat untuk suaminya. Ya, berdasarkan ada juga yang tidak membolehkan, tapi sebagian kan namanya juga fikih selalu ada pembicaraan. Nah, saya kira ini 3 Zainab yang saya maksud, belajar dari 3 Zainab yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing memberikan pelajaran-pelajaran penting untuk kita yang belajar sejarah pada hari-hari yang seperti ini. Ini saja, ya. Walaupun masih banyak komentar, tapi saya tunda di hari-hari yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih yang telah memberikan pelajaran dari 3 orang Zainab binti Muhammad, Zainab istri Nabi, dan Zainab tetangga Nabi. Dari bapak-bapak yang ada di sini,
kami berikan kesempatan ke awal untuk kurang lebih 1 menit lagi. Pertanyaan saya yang pertama, Zainab itu artinya apa, Ustaz? Zainab, apakah itu sama kayak satu turunan dengan perhiasan gitu kan? Di Al-Quran ada kayak zina, terus juga ada kayak zayyana lahum syaitan, apa seperti itu atau lain gitu artinya. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, itu katanya umur Khadijah 40 tahun. Ada juga yang bilang 30-an, ada juga yang bilang 27. Sedangkan kita tahu kalau wanita umur 40 tahun itu biasanya susah gitu punya anak, atau punya anak mungkin kualitasnya kurang bagus, apalagi punya anak sampai 4 atau berapa gitu ya, lebih. Ustaz, lebih ini yang mana gitu. Terima kasih. Iya. Kalau ditanya siapa nama Zainab atau apa arti Zainab, saya tidak tahu. Tapi jadi PR bagi saya, nanti saya mau cari habis ini. Iya. Karena memang ketika membahas nama Zainab itu tidak ada ulama yang coba-coba mengartikan. Kalau ada saya sudah baca gitu ya. Tapi memang perlu kita tahu ya, kebiasaan orang-orang Arab memberi nama kepada anaknya itu kadang-kadang punya arti, kadang-kadang punya makna filosofi. Ya. Seperti misalnya ada sahabat namanya Dohak. Dohak itu artinya tukang tertawa. Kan? Ada namanya Jazar. Jazar itu tukang daging. Ya. Ada, kalau raja-raja itu ada namanya Fahad. Fahad itu artinya singa. Artinya bagaimana dia memimpin rakyat itu, kepribadian seperti singa yang berani. Maknanya diambil. Ya. Tapi kalau Zainab ini saya tidak tahu. Nanti saya carikan kenapa sampai ada penamaan Zainab. Ya. Ada sebuah buku yang menarik Pak ya. Judulnya Peradaban Quraisy, dari kota menuju peradaban. Jadi membaca sejarah dari sudut pandang orang Quraisy. Ya, saya juga sudah baca buku tapi nggak ketemukan cara-cara orang Arab menyebut nama. Cuman ada anekdot nih Pak ya, anekdot sedikit. Saya pernah punya tetangga dulu di dekat persahabatan. Suatu waktu saya dikirimin kotak makan. Dia tulis di atasnya, selamat atas kelahiran anak kami yang bernama Aldinov. Ya. Setelah saya makan itu, saya pergi ke dia tuh nanya, Pak, namanya keren sekali ya Aldinov. Kayaknya perpaduan apa gitu ya, nama-nama Spanyol dengan apa gitu kan. Ternyata dia jelaskan ke saya, Aldinov itu singkatan. Apa singkatannya Pak? Aldinov adalah singkatan dari Alhamdulillah dia nongol di bulan November. Ya kan? Saya bilang keren juga nih Bapak ini. Ya. Yang jelas pemberian nama ini tidak boleh sembarang ya. Ada, saya dengar itu ada orang kasih namanya Tabbat. Ya, dia baca ayat itu kan dalam Al-Quran katanya, dia baca Tabbat yada Abi Lahab. Nah, Tabbat kayaknya enak tuh, ya. Padahal Tabbat itu artinya tangan yang terbelenggu, ya. Ada yang kasih anaknya namanya Hutama, ya kan? Hutama itu kan api yang menggelegar, ya. Masalah nama itu penting, Pak. Dulu Umar bin Khattab itu pernah marah kepada masyarakatnya yang kasih anaknya sembarang. Siapa nama anakmu? Namanya Harik, terbakar. Siapa bapaknya? Syihab. Syihab itu api yang menyala-nyala. Sampai semua artinya yang buruk-buruk. Kata dia pulang, rumahmu sudah terbakar. Betul terbakar, betul gara-gara nama itu. Ya.
Makanya dalam Islam itu kata Nabi, perbaiki nama karena nama itu nanti akan dipanggil pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau nama kita indah enak tuh didengar oleh masyarakat akhirat gitu ya. Ya. Yang kedua tentang Khadijah yang menopause. Ya. Saya kira perlu kita ini ya spare part wanita Timur Tengah dengan Indonesia gitu ya. Tentu dengan usia-usia seperti itu masih bisa disebut sebagai usia produktif ya. Aisyah itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak baca hadisnya, kadang-kadang dia lari dengan Nabi kan, lomba lari kan, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Bapak perlu analisa itu kenapa lombanya sama, tapi dia menang, dia kalah. Memangnya apa yang salah di situ? Ya, orangnya itu tuh juga, tapi menang, kalah dan menang. Ya, sebagian ulama menjelaskan Aisyah itu seorang wanita yang cepat naik badannya. Ada wanita yang begitu Pak, makan dikit subur, nggak makan, ya lama baru turun, ya kan? Nah Aisyah itu kalau dia lagi agak badannya agak gemukan, dia lambat kalah dengan Nabi SAW. Tapi kalau dia lagi langsing, dia menang. Makanya kadang-kadang lomba dia menang, kadang-kadang kalah. Begitu penjelasannya. Artinya memang wanita seperti itu. Ya. Dan kalau Khadijah itu ya saya kira kalau usia-usia 40 di Timur Tengah, di Barat itu orang-orang yang masih saya kira masih kuat. Di Indonesia juga kadang-kadang jangankan 40, 50, 60 ada kan yang bisa melahirkan kan? Nah, saya kira penjelasan medisnya ini dokter kita lebih ngerti ya, tapi saya hanya memberikan keterangan yang saya bisa tahu. Kalau usianya 40 atau berapa gitu, saya juga nggak punya data ya. Yang kita dengar selama ini usia-usia 40 ya. Tapi para ulama itu kadang-kadang tidak terlalu membahas usia Aisyah dan usia Khadijah. Kadang-kadang perdebatannya panjang. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Kami ingin menanyakan yang pertama saat Zainab putri Rasulullah itu bersuamikan Abdul As bin Robi, itu anak Abu Lahab, Abu Jahal. Klarifikasi, barangkali mungkin salah dengar, tapi bin Robi kok nggak bin Abu Lahab. Pertama, yang kedua, pada saat Zainab sudah Muslim, si suaminya masih kafir, orang tuanya Abdul As menyarankan supaya mencerai. Apakah Rasulullah pada saat itu tidak menyarankan juga untuk menceraikan suaminya? Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya lagi, Zainab istri Nabi. Ini istri yang keberapa? Tadi kan Aisyah pertama, kedua Saudah. Apakah istri ketiga? Berikutnya lagi yang mengenai Zainab tangga. Tadi sampaikan bahwa ada istri itu boleh menafkahi atau bersedekah atau infak ke suami. Apa suami kalau ke istri itu istilahnya juga sedekah? Makasih. Iya. Tanyanya beruntun nih Pak, saya harus ingat satu-satu dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang diingatin gitu ya. Yang pertama saya luruskan tentang anak dari Abu Jahal ya. Jadi Zainab itu menikah dengan Abul As, bukan anaknya Abu Jahal, bukan. Yang menikah dengan Abu Jahal itu adalah Ruqayyah dan Ummu Kalthum, itu anaknya Abu Jahal ya, anaknya Abu Jahal. Setelah bercerai dengan anaknya Abu Jahal itu cerai, dia menikah dengan Utsman. Kan Utsman itu menikahi Ruqayyah, menikahi juga Ummu Kalthum, makanya dia disebut dengan Dzu Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak sekaligus enggak.
Enggak, ya. Nah, itu yang saya luruskan, bahwa dia bukan putra dari Abu Jahal. Yang kedua gini, kenapa Nabi tidak meminta? Karena memang Abu Lahab itu pamannya sendiri dan mereka Nabi juga berada dalam masa-masa jahiliyah. Iya kan? Tidak ada ayat yang turun berkenaan melarang orang menikah antara muslim dan non-muslim, jahil atau non-jahil. Tidak ada. Masyarakat itu kayak kita biasa. Tapi setelah Islam datang kemudian diatur aturannya. Jadi itu saya kira perasaan kita bawa ke sebuah masa berbeda, masa setelah Islam dan masa sebelum Islam. Yang ketiga, apa tadi Pak ya? Oh ya, jadi saking banyaknya Zainab itu, istri Nabi itu Zainab ada 2. Nah, ini Bapak baru tahu kan? Istri Nabi itu yang Zainab ada 2, namanya Zainab bintu Jahash, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Ada lagi nih Pak, ya kan? Jadi kalau urutan keberapa saya kira bukan kedua, ketiga, saya mungkin kelima atau keenam ya. Dan bintu Khuzaimah itu tadi juga dinikahi tapi tidak lama, gitu ya. Dan perlu kita mencari alasan tentang ada bab pernikahan Nabi ya. Perlu ada diskusi tersendiri karena sebagian orang menjadikan ini sebagai bahan ledekan. Perlu ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang terakhir tadi masalah tetangga Nabi. Oh ya, iya. Kata sedekah di dalam Al-Quran itu bermakna zakat bahkan. Ya. Makanya Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya kan. Sesungguhnya sedekah itu untuk fuqara wa masakin ibnu sabil. Kata sedekah di situ, zakat itu disetelahkan dengan sedekah. Ya kan? Karena itu seorang istri boleh memberikan sedekah kepada suami berdasarkan ayat itu bahkan. Karena ada kata-kata fuqara, innamas shadaqatu lil fuqara. Kata fuqara itu umum, termasuk suami. Jadi boleh diberikan kepada dia. Tapi kalau syaratnya miskin yang nyata gitu, jangan miskin yang dibuat-buat. Ada biasanya suami itu miskin karena malas kerja gitu ya, tidak mau berusaha, terus minta zakat. Ya, saya kira ini juga ada diskusi yang panjang tentang itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, iya. Kalau itu justru hukum aslinya begitu, Pak. Hukum aslinya seorang suami memberi sedekah. Kalau dia misalnya istrinya juga miskin, ya kita tinggal balik hukumnya. Boleh dia bersedekah atau berzakat kepada istrinya. Ya. Nafkah maksudnya nafkah wajib berbeda kan. Kalau nafkah wajib itu kan ada, kalau zakat itu kan ada ukurannya dan ada waktunya kan. Kalau nafkah itu bebas, ya nggak Pak? Nafkah itu sehari-hari, nafkah batin, nafkah zohir itu juga nafkah. Tapi kalau sedekah zakat itu dikeluarkan di bulan Ramadan, ya kan, ada juga takarannya. Nah, itu bedanya di situ. Iya. Baik, ada lagi. Yang saya tahu Pak ya, dulu pernikahan di masa jahiliyah itu berbeda dengan Islam ya. Salah satu caranya misalnya, salah satu bentuknya itu seorang laki-laki boleh menikahi kakak adik sekaligus.
Kakak adik nih, misalnya dia ada perempuan, ya ada kakaknya, bapak bisa nikahi dua-duanya. Ya kan? Itu boleh. Makanya Al-Quran berkata, illa ma qad salaf. Dalam surat An-Nisa tentang bahwa ayat itu sudah dinasakh. Antajma bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ya kan? Kalian boleh mengumpulkan dua saudari, dua kakak beradik di satu pernikahan. Tapi itu sudah tidak boleh kecuali apa yang sudah lewat, maksudnya di masa jahiliyah. Dan di masa Islam itu dihapus ya. Dari sisi apa namanya, cara-caranya juga sederhana. Coba lihat tadi Nabi menikahkan putrinya kan hanya sekedar mempertemukan, ngomong sebentar, selesai. Ya kan? Kalau kita di sini panjang lebar tuh bisa 7 hari 7 malam. Ya kan? Oh ya. Iya. Saya beberapa kali membaca tentang proses pernikahan begitu. Rata-rata tidak terlalu ketat, Pak. Ya, tapi memang secara otomatis yang menikahkan ayahnya. Itu tentang adanya syarat ijab, qabul, wali, syahid dan seterusnya. Itu kan orang-orang sekarang yang menghadirkan aturan itu supaya kita punya panduan. Ya kan? Tapi di masa Nabi itu sesederhana itu, ayahnya datang nikahin. Saksinya nggak ada. Ya kan? Tapi saya kira juga ini perlu panduan memang. Perlu panduan hukum-hukum itu supaya kita tidak ini lagi. Kalau ada yang lalu-lalu itu ya kita sempurnakan sekarang dan itu tidak menjadi masalah. Saya kira begitu, Pak. Satu lagi. Saya bertanya, saya nanya dulu nih, apa saya salah dengar, apa saya salah persepsi, Pak. Tadi saya dengar Ustaz bilang kalau suami boleh memberikan zakat kepada istri gitu ya, Pak. Terima kasih. Saya pernah baca atau pernah tahu gitu, Pak ya. Ini benar atau salah tidak tahu. Kalau syarat daripada memberikan zakat itu tidak boleh kepada orang yang menjadi tanggung jawab hidupnya kepada kita gitu. Kalau saya teliti ya, seorang istri itu kan menjadi tanggung jawab kita, seorang anak jadi tanggung jawab kita. Kalau dihubungkan kepada persyaratan pemberian zakat, khususnya ini zakat mal kita ya, itu bagaimana, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama gini, Pak. Yang kita sedang bicarakan ini masalah fikih gitu ya. Kalau kita masuk ke dalam ruang fikih itu kita siap-siap menerima ucapan boleh dan tidak boleh. Gitu ya. Saya sebutkan karena saya sempat catat tadi ya. Saya bacakan aja. Para ulama berkata berdasarkan hadis Zainab ini, ya. Yajuzu li zaujati an tadfa zakataha li zaujiha al-muhtaj. Diperbolehkan seorang istri membayar zakat atau sedekah kepada suaminya. Pandangan ini dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan mazhab-mazhab yang lain. Kan ulama yang berpandangan begitu, Pak. Ya. Karena kan ada dalilnya kan, istrinya ngasih ke suaminya dan itu di hadapan Nabi kan. Bahkan kata Nabi pahalanya 2 kali lipat. Ya. 2 kali lipat artinya pahala kedekatan dengan suami lebih hebat, kemudian pahala sedekahnya dapat. Tapi kalau bersedekah ke orang itu mungkin sedekahnya aja, kenal belum tentu. Hebatnya di situ. Ya kan? Nah, kita tidak memungkiri ada yang tidak memperbolehkan. Ya.
La yajuzu li zaujati daf'u zakat li zaujiha walau kana muhtajan. Tidak boleh seorang suami itu, seorang istri membayar zakat atau sedekah kepada istrinya walaupun dia kepada suaminya walaupun dia butuh, karena alasan yang Bapak bilang tadi. Ya, karena segala sesuatu yang kita berikan kepada istri ada kewajiban. Tidak perlu ada istilah zakat sedekah begitu. Ya. Pandangan yang Bapak itu dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Jadi saya bilang tadi kalau masuk ke ruang fikih, itu siap-siap kita mengatakan boleh dan tidak boleh. Makanya kalau ada yang orang berpandangan seorang istri boleh memberi kepada suaminya, jangan kita larang karena ada pandangan fikih begitu. Pandangan fikih itu kenapa banyak 1, 2, 3, 4 supaya itu kita punya pilihan. Fikih itu manfaatnya begitu, Pak. Ya. Fikih itu manfaatnya adalah kita banyak pilihan-pilihan beragama. Yang salah hari ini, fikih itu kita jadikan tempat kita berkelahi. Ya enggak? Boleh aja nanti ada suami istri yang boleh jadi di kasus rumah tangga itu ada betul-betul suami yang tidak bisa ngapa-ngapain. Betul-betul ada kan? Ada. Dan Islam datang untuk memperbolehkan itu. Sekali lagi konteks perbedaan fikih itu kita jadikan alat untuk mempermudah kita beragama. Bukan tempat kita berkelahi. Kadang-kadang kita ini bermasyarakat Indonesia begitu, Pak. Ini mazhab ini ngomong ini, mazhab itu enggak. Kunut tidak kunut. Ribut kan. Padahal tempat kita nyaman di masalah fikih itu. Ya kan? Nah, itu yang saya bilang tadi, boleh ada yang membatalkan, tapi tidak boleh melarang kalau ada seorang istri yang bersedekah atau berzakat kepada suaminya, dan itu disahkan oleh agama. Itu ya, Pak. Seorang suami, saya kira itu jauh lebih hebat, Pak. Kan hukum terbalik aja kan, kalau seorang istri boleh bersedekah, berzakat kepada suaminya, maka dibalik itu jauh lebih hebat. Itu namanya hukum terbalik. Para ulama sering menyebutnya dengan mafhumul mukhalafah. Memahami sebuah teks dari arah yang terbalik. Itu diperbolehkan. Ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.